Sihan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Pak Sihan, mungkin bisa diceritakan siapa Pak Sihan ini sebenarnya? Putra Indonesia kelahiran Pangkalalang Januari 12 1952. Kalau dulu namanya Jalan Belantu. Jadi menamatkan SD Negeri 11, menamatkan dari SMP Negeri Tanjung Pandan, kemudian SMA Negeri tahun 69, lalu melanjutkan sekolah di Akademi Bahasa Asing, menyelesaikan sarjana muda negaranya 1973. Sesudah itu pulang ke Belitung sampai sekarang. Menetap di sini sebagai guru. Kebetulan memang waktu sekolahnya ambil jurusan bahasa Inggris, sebagai guru bahasa Inggris yang sempat mengajar di 3 sekolah pada waktu dan situasi yang sama, SMP UP Tebel, sekarang SMP 6, SMA PGRI, kemudian STM ya Perbal yang sekarang sudah nggak ada lagi sampai sekarang, kemudian sebagai karyawan timah. Berhenti karena rasionalisasi PT Timah tertanggal 02 Januari 1990. Selesai. Tetap di sini sampai sekarang. Pak Sihan, di video ini kita sebenarnya pengen menanyakan beberapa perihal khususnya tentang yang kaitannya dengan sejarah dari Belitung ini. Ya. Kalau dilihat sepengetahuan Pak Sihan, sejarah Belitung ini dimulai sejak kapan? Nah tergantung kita memulai dari mana. Ketika dari tinggalan-tinggalan sejarah yang sempat ada dan sempat saya ketahui, kita bisa memulainya dari akhir abad 7 menjelang 8, ketika kapal pemuda-pemuda Cina yang mau belajar agama Buddha kemudian terdampar di muara Sungai Balok. Kemudian mereka tidak jadi belajar ke Sriwijaya. Itu bisa kita mulai dari situ. Kemudian ada tahun-tahun yang kita ketahui bahwa pada 1292 1293 tentara Kubilai Khan yang mau masuk ke Indonesia menyerang Kartanegara sempat menurunkan tentara-tentaranya yang sakit di sebuah titik yang boleh jadi diduga pada posisi muara Sungai Buding ke dalam, bukan ke arah laut, jadi muara Sungai Buding ke dalam. Kemudian 1293 mereka menyerang kerajaan Kartanegara dengan lalu pulang dari titik tersebut, mereka kembali ke titik yang 1292 tadi, menurunkan lagi tentara-tentara mereka yang sakit bekas perang. Kita bisa mulai dari situ, kemudian bisa dari perjalanan Cheng Ho yang membukukan titik perjalanan Cheng Ho ke sebuah persinggahan yang namanya pada waktu itu Mayehweng. Sumber saya dari sejarah tentang studi Malaya Indonesia dari British Council. Nah, di situ dicatat bahwa jadwal perjalanan Cheng Ho itu salah satu diantaranya mereka menuju sebuah titik yang namanya Mayehweng dengan catatan kaki itu adalah Biliton saat ini. Nah, dari catatan itu sampai 3 kali dia mengadakan kunjungan ke titik yang sama dalam Bandar Belitung. Bisa kemudian antara 14 sampai sekarang pada 6.000 sekian banyak perjalanan Cina. Kemudian kita bisa masuk pada awal pertambangan timah. Sebelum ke pertambangan, Pak Sihan. Iya. Jadi orang Belitung ini asalnya dari mana sebenarnya? Saya tidak berani menyatakan orang Belitung atau dari mana. Tetapi begini, sebagaimana sebuah pulau yang berada di tengah-tengah laut dan merupakan sebuah titik temu persimpangan bagi kapal-kapal yang berlayar ke seluruh wilayah yang melewati samudera Indonesia, saya melihat Belitung sebuah melting pot, titik pertemuan antara semua suku yang ada bahkan di dunia ini. Karena begini, dalam catatan yang sumber-sumber sejarah dari Cina yang dicatat, yang diterbitkan tahun sebelum 1900,
disebutkan bahwa sumber-sumber sejarah Indonesia yang berasal dari sejarah Cina itu mereka sudah menemukan orang-orang di daratan Belitung ini dengan pakai kuncir, kemudian baju berwarna putih dan biru. Saya menganalisa kedatangan mereka itu belum merupakan sebuah pendapat bahwa itulah penduduk asli Belitung. Karena begini, Pulau Belitung didiami oleh orang-orang suku Sawang, bisa jadi persinggahan dari kaum Ilanun, kemudian ada orang-orang darat, kemudian ketika berbicara tentang muatan-muatan kapal-kapal tenggelam di Seliu itu boleh jadi mereka ada di situ. Saya belum berani menyatakan bahwa mereka itu siapa penduduk asli Pulau Belitung. Berarti di sini kalau kita lihat komposisi masyarakat etnis Cina lumayan banyak gitu ya. Nah, mereka itu datang pada zaman penjajahan Belanda atau malah sebelum penjajahan Belanda? Bagaimana kalau kita melihat keadaan Cina yang sekarang, Tionghoa yang sekarang datang pada saat Belanda, dalam arti kata ketika mereka menyelesaikan kontrak kerja sebagai buruh pertambangan timah yang 5 tahun sekali itu. Buruh tambang awalnya itu adalah kaum etnis Tionghoa itu. Iya, betul. Nah, Pak Sihan, kemudian Pak Sihan mungkin punya informasi cerita tentang mulai kedatangan bangsa-bangsa Eropa daripada zaman kolonial Belitung, khususnya kaitannya dengan sejarah timah. Itu seperti apa ceritanya? Yang pasti pembentukan asisten residen dengan posisi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ketika Birsel 1824 menjadi asisten residen pertama di Pulau Belitung ini, posisi Belitung itu masih sangat amburadul, dalam arti kata tidak boleh dikatakan stateless, tidak ada pemerintahan di situ. Sehingga Birsel itu tidak lama, dan pada saat yang sama terjadi semacam sebuah kemelut di dalam, ya anggaplah sebuah kerajaan atau keluarga-keluarga para leluhur Belitung yang namanya kaum Ningrat itu. Nah, jadi Belanda pertama kedatang ke sini sebagai asisten residen, kemudian mereka masuk secara resmi sebagai pionir-pionir pendiri perusahaan PT Pertambangan Timah Belitung yang ada tugunya di Museum Tanjung Pandan itu. Itu ada terdaftar semua. Nah, di situlah kedatangannya. Itu tahun persisnya orang Eropa itu pertama kali datang ke Belitung tahun berapa? 1824 mereka sudah datang sebagai orang yang diutus oleh residen dari Palembang untuk menjadi seorang asisten residen di Belitung. 1824 Birsel itu namanya. Nah, tapi sebelum itu Belitung sudah dilirik oleh Belanda sama Inggris, sebagaimana Traktat London itu kan, bahwa Inggris sangat berminat sekali dengan Pulau Belitung, dia sangat strategis. Nah, pada saat itu kedatangan mereka itu tidak lebih atas perintah daripada penguasa Palembang untuk mengamati Pulau Belitung, karena adanya informasi yang mereka dapat tentang adanya pertambangan timah di Pulau Belitung ini. Nah, gitu kira-kira. Oke. Oh, jadi mereka itu dari awalnya datang karena tahu di sini ada timah, gitu. Iya. Ya. Oke. Timah sendiri mulai ditambang kapan? Sebagai sebuah pertambangan timah yang resmi, pertambangan timah itu sejak 1600 sudah ada, karena ditemukanlah beberapa bentuk catatan bahwa ada setoran-setoran ke Kesultanan Palembang dari penduduk Pulau Belitung tentang timah yang dibawa ke Palembang. Kemudian ada beberapa catatan-catatan yang saya baca bahwa terdapat kontak antara Tanjung Pandan dengan Belitung dengan Jakarta mengenai produk-produk pertambangan di situ. Nah, itu. Kemudian secara tradisional 1850-an itu baru resmi perusahaan swasta Belanda mengadakan eksplorasi penelitian pertambangan di sini dengan kayak Louden, Tuil, Dekker dan segala macam orang itulah.
Mereka ada sebuah perusahaan swasta dari negeri Belanda. Beda dengan Bangka, mereka berdiri langsung atas nama sebuah pemerintah. Jadi Bapak lagi interview. oke. Nah, terus apa namanya? Kemudian mulainya sejarahnya orang begini, mungkin saya ubah pertanyaannya. Pada zaman timah, gitu ya, kondisinya kira-kira seperti apa di Belitung? Karena banyak yang bilang bahwa Belitung ini kelihatan lebih makmur pada zaman dulu. Ada kereta, ada fasilitas dan segala macam gitu lah. Kita jujur saja mengatakan bahwa boleh jadi di antara sekian banyak kabupaten yang ada di Indonesia sekarang ini, boleh jadi Belitung adalah kabupaten pertama yang punya lapangan terbang, Bandara Bulutumbang itu. Karena apa? Karena pertambangan timah adalah Belanda. Belanda adalah penerbangan KLM kalau nggak salah. Ya. Nah KLM ini buka cabang di Belitung ini dalam arti kata untuk melayani pembesar timah, mengurus pertambangan timah. Jadi mereka sudah lama itu berbicara tentang fasilitas perhubungan. Memang relatif makmur. Untuk diketahui bahwa sebelum terjadi peristiwa restrukturisasi timah dulu, terjadi goncangan-goncangan ekonomi. Bahwa 90% kehidupan itu berubah total. Karena apa? Karena uang yang didapat dari para pegawai timah itu macet sehingga mereka tidak mampu membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau dikatakan lebih makmur, saya bisa katakan demikian dengan catatan bukan berarti teman-teman kita, saudara-saudara kita yang non timah itu tidak makmur, tapi ada sebuah saling ketergantungan gitu. Sangat makmur. Ekonominya artinya cukup berputar zaman itu ya. Sangat berputar. Kita bisa lihat teman-teman perguruan tinggi kita dari sekolah-sekolah itu, dari 100 orang bisa jadi 75%-nya adalah dari anak-anak pegawai timah, 25%-nya non pegawai timah. Kalau sekarang sudah nggak bisa begitu lagi, malah lebih banyak. Sebelum kita ke zaman sekarang, Pak Fihan, selain timah, ada banyak tambang lain di Belitung. Pengetahuan Pak Sian tentang tambang-tambang lain itu apa aja ya? Pasir kuarsa ada, kaulin ada. Pokoknya galian C semacam itu ada. Saya hanya tahu bahwa pasir kuarsa dan kaulin itu. Kemudian tanah liat. Misalnya yang ada di daerah-daerah perkampungan air raya Perawas Kiri itu ada kaulin, ada tanah liat, pasir kuarsa di daerah-daerah Selat Nasik. Tetapi kalau bahan galian C itu yang bisa dikembangkan sekarang, yang bisa dikembangkan selama ini. Yang terakhir yang saya dapat bahwa ada istilah Pak Yusril itu adalah euro rupiah dengan istilah tanah jarang. Saya tidak tahu bagaimana bolanya tanah jarang. Kalau itu bekas galian timah memang masih merupakan sebuah potensi yang sangat potensial sekali. Boleh jadi bahan bangunan yang kita pakai itu merupakan rupiah-rupiah yang kita timbun dalam bentuk rumah. Kalau misal tanah jarang itu adalah pertambangan semacam begitu. Nah kemudian kalau misalnya kita memang bisa mengolahnya dengan model-model agak sedikit lebih modern, lebih komprehensif, mineral dari pertambangan timah itu yang diambil itu hanya timah toh, yang SN-nya itu hanya mineral timahnya, yang lain cenderung tidak dijadikan kebutuhan barang bernilai ekonomi tinggi. Baik. Padahal menurut informasi yang saya terima ada unsur-unsur yang berkaitan dengan bahan-bahan pembuatan uranium segala macam di situ. Pak Sihan, menurut pendapat Bapak, pertambangan di Belitung ini masa depan apa masa lalu? Masa lalu. Apapun masa lalu. Dan masa depan Belitung menurut Pak Sihan? Saya melihat adalah perikanan dan kepariwisataan. Termasuk berikutnya perikanan, kepariwisataan, dan kembali kepada cerita lama berbicara masalah perkebunan karet dan lada. Di Belitung dulu ketika kita berbicara mundur sedikit, hanya ada 3 primadona yang hidup di berkembang di Belitung: karet, lada, dan timah. Nah timah ini sangat sedikit sebenarnya jumlah pelaku usahanya, hanya sekelompok pegawai timah. Sementara Cina itu hanya dipekerjakan walaupun jumlah sampai 18 ribuan pada tahun 1930-an. Tetapi mayoritas dari para pekerja yang non timah itu adalah
petani lada dan petani karet di Selat Nasik dan di Membalong, sebuah daerah yang tidak pernah terjamah dengan pertambangan timah. Di Membalong itu mereka tidak bisa hidup kalau tidak ada lada. Jadi 3 primadona itu yang bisa. Kemudian kita berbicara masalah perikanan, ya karena memang sebagai sebuah negara yang sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh laut, potensi kelautan itu sampai sekarang belum digarap dan dijamah secara potensial. Salah satu di antaranya yang diabaikan, lagi interview. Yang diabaikan adalah rumput laut. Kasihan. Ya. Sekarang pendapat Bapak tentang pariwisata Belitung ini seperti apa? Apapun, saya melihat pariwisata merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup masa depan orang Belitung. Bukan berarti tertutup kegiatan-kegiatan sumber ekonomi lain, tetapi pariwisata yang saya lihat itu. Karena begini, kalau kita membandingkan dengan Bali itu sama dengan Indonesia tahun 70-an. Salah. Bali tahun 70-an sama dengan Belitung saat ini. Itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau lihat bahwa kita sudah menjadi daerah-daerah tujuan wisata yang sangat mendunia, kemudian adanya kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif dan usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber daya tarik wisata, saya melihat tidak ada pilihan lain. Dengan catatan pariwisata, perkebunan, perikanan saja itu. Baik, sekarang untuk turis mancanegara, kenapa mereka harus ke Belitung? Apa yang menarik menurut Pak Silon? Saya belum berani mengatakan harusnya turis mancanegara, tapi baiklah kalau kita berbicara masalah mancanegara. Boleh jadi faktor kemancanegaraan mereka itu tidak merupakan hal yang baru di Indonesia, di Belitung ini. Kalau almarhum Pak Latif Jalil dulu ngomong, kita pun lama berkawan dengan orang bule nih. Zaman kaki ini kita dulu lama, mereka tuh bergaul.